Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Ya, saya karena tinggal di kampung ini ya. Kita akan bicarakan berbagi literasi masih tentang topik filsafat ilmu, yaitu mengenai sumber pengetahuan. Setidaknya ada 4: rasionalisme, empirisme, intuisi, dan wahyu. Nah, sebagai pengantar bahwa memang ada perdebatan tentang apakah pengetahuan itu dapat dicapai oleh manusia, gitu. Nah, salah satu yang merespon itu adalah paham skeptisisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu mustahil dicapai. Artinya, menurut paham skeptis, manusia itu tidak mungkin menemukan kebenaran yang objektif. Jadi, mereka sangat ragu manusia akan mampu menemukan kebenaran atau menemukan pengetahuan yang pasti, yang objektif. Misalnya pandangan Gorgias mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Kalaupun sesuatu itu ada, manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Kalaupun manusia bisa mengetahuinya, manusia tidak mungkin bisa menjelaskannya. Nah, dalam konteks ini, dalam sejarah filsafat, persoalan ini dijawab dengan dua aliran pemikiran, yaitu rasionalisme dan empirisme menurut Sonny Keraf dan Michael Dua. Sementara para teoretikus filsafat ilmu religius menambahkan dua lagi sumber pengetahuan, yaitu intuisi dan wahyu, sehingga jumlahnya menjadi 4. Nah, empiris ini sebagai kata kuncinya bahwa panca indera manusia mampu mendapatkan pengetahuan atau kebenaran, sehingga ini kemudian yang menjadi dasar kebenaran koresponden. Sementara rasio, akal manusia mampu mendapatkan pengetahuan atau kebenaran, yang ini kemudian menjadi dasar kebenaran koheren. Ini yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, yang ketiga, intuisi. Ini adalah pengetahuan yang dianggap berasal dari yang maha gaib, berasal dari Tuhan yang maha kuasa yang diberikan kepada manusia terpilih. Orang pesantren menyebutnya kadang-kadang intuisi itu sebagai sumber pengetahuan yang laduni. Ya, bahkan tanpa belajar, tanpa penalaran, tanpa apapun, itu orang akan memperoleh pengetahuan. Sehingga memang ini sifatnya personal, dan menurut para ahli, para teoretikus filsafat ilmu, itu tidak bisa diramalkan. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan yang didapat dari Tuhan, yang disebut dengan wahyu. Nah, kita akan bahas bagaimana yang dijelaskan oleh Michael Dua dan Sonny Keraf, juga Prof. Jaja Saifullah, yang menjelaskan tentang rasionalisme sebagai sumber pengetahuan. Rasionalisme, menurut Prof. Jaja Saifullah, bahwa guru saya ya di Unpad ini, alhamdulillah Prof. Jaja memberikan ilmu tentang filsafat ilmu cukup banyak. Nah, rasionalisme menurut Prof. Jaja adalah suatu paham bahwa pengetahuan terjadi karena bahan pemberian panca indera dan batin yang kemudian diolah oleh akal. Jadi rasionalisme di sini menurut Prof. Jaja juga tidak terlepas dari panca indera dan batin yang kemudian diolah oleh akal. Nah, oleh karena itulah rasionalisme melahirkan ada rasionalisme idealis, ya, ada rasionalisme realis. Nah, rasionalisme idealis berpegang pada keyakinan bahwa pengetahuan kita dapat melampaui pengalaman panca indera sejati. Jadi, apa yang kita saksikan secara panca indera, sesungguhnya oleh rasionalisme akan melampaui itu semua. Yang kedua, rasionalisme realis. Ini agak sedikit bertolak belakang. Kalau menurut realis justru berpendirian bahwa pengolahan pengetahuan oleh rasio tidak terlepas dari objek yang diamatinya, gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Langfeld menjelaskan rasio mengolah pengalaman sambil meresap ke dalam objek, sedangkan objek itu sendiri bukan hasil ciptaan sukma manusia. Nah, teman-teman semua, melalui rasio, menurut Prof. Jaja Saifullah, dapat dirumuskan menjadi 3. Ya. Jadi pertama, dengan rasio itu manusia bisa membuat definisi, ya, apa yang dimaksud dengan A misalkan.
apa yang dimaksud dengan corona, apa yang dimaksud dengan demokrasi, apa yang dimaksud dengan minus ekonomi. Pokoknya ada definisi ya. Apa yang dimaksud dengan hoax gitu. Kemudian komparasi. Jadi dengan rasio itu manusia mampu mengkomparasi. Jadi apa persamaan dan perbedaan antara A dan B? Apa persamaan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan di negara-negara barat atau Amerika misalkan begitu. Persamaan dan perbedaan gitu. Kemudian dengan rasio juga manusia mampu merumuskan kausalitas, yaitu mana yang menjadi sebab dan akibat antara A dan B. Nah, tokoh-tokoh rasionalisme antara lain misalkan ada Agustinus, ya, ada Scotus, Avicenna atau Ibnu Sina ya, ahli pikir abad pertengahan. Kemudian ada Descartes di era modern itu ya. Kemudian ada Spinoza, ada Leibniz, kemudian ada Fichte gitu. Nah, ini tokoh-tokoh rasionalisme. Kemudian ada Hegel. Nah, Hegel itu kaum rasionalis gitu. Nah, teman-teman selanjutnya ada kritik terhadap penganut rasionalisme. Pertama, menurut Prof. Jaja Saifullah itu terlalu spekulatif. Jadi rasionalisme terlalu mengandalkan olahan rasio dan lalai dalam pengujian yang dihubungkan dengan dunia nyata. Yang kedua ada a priori, yaitu masalah psikologis yang merupakan pembawaan individual. Jadi tanggapan-tanggapan pembawaan begitu. Descartes mengatakan jiwa, nah kaum rasionalis ini mengatakan ya, yang diwakili oleh René Descartes, jiwa itu pada wujudnya adalah berpikir. Leibniz mengatakan tidak selamanya manusia itu sadar dan dalam keadaan tertentu mempunyai rekaan-rekaan. Disinilah titik lemah terhadap rasionalisme, kritik terhadap rasionalisme. Kemudian yang kedua empirisme. Nah, empirisme ini adalah suatu paham bahwa pengetahuan yang diperoleh terbatas hanya pada pengalaman. Ini menurut Prof. Jaja Saifullah. Nah, empirisme melahirkan dua aliran. Ada empirisme sensualisme yang didasarkan hanya pada pengalaman panca indera semata. Ini kelemahannya nanti bisa melahirkan kebenaran semu. Yang kedua, empirisme konsiensialisme, bahwa keputusan yang diambil dari pengalaman panca indera berdasarkan pertimbangan penuh kesadaran. Nah, ini potensi untuk benarnya cukup kuat, cukup matang ya gitu. Nah, tokoh-tokoh empirisme ada Locke ya, John Locke, kemudian ada Berkeley, kemudian ada David Hume, termasuk kaum positivis yaitu Auguste Comte ya, gitu. Nah, teman-teman, empirisme juga ada titik-titik kelemahan ya, sehingga kritik terhadap empirisme misalkan kebenaran yang dilahirkan apakah hasil pengamatan nyata atau keputusan si pengamat sendiri. Ini menurut Prof. Jaja ya. Kemudian yang kedua, pengamatan hanya menghasilkan kenyataan yang memerlukan keputusan. Sedangkan situasi psikis si pengamat akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Nah, ini kelemahannya. Dengan demikian bisa terjadi sikap a priori. Sehingga keputusan antara seorang pengamat bisa berbeda dengan pengamat yang lainnya. Inilah siklus empirisme ya, ada observasi, nanti induksi menghasilkan pengetahuan, diverifikasi, diuji lagi, deduksi, ya, kajian, evaluasi, observasi, dan seterusnya. Nah, ini namanya siklus dalam konteks ilmu pengetahuan berdasar empirisme. Nah, kemudian Prof. Jaja Saifullah itu menegaskan bagaimana salah satu sumber kebenaran dan sumber pengetahuan itu adalah wahyu. Nah, penjelasannya bahwa manusia itu memiliki rasa atau hati ya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki rasio atau otak. Rasio dan hati
rasio dan rasa, otak dan hati ini bersatu dan kemudian menghasilkan manusia mampu melakukan pengamatan. Dari pengamatan itu kemudian menghasilkan sejumlah pengalaman. Dari pengalaman itu kemudian menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan itu kemudian diuji berulang-ulang, ya, upaya mengulang pengamatan, kemudian dilakukan ujian-ujian, menghasilkan ilmu pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan scientific knowledge. Tetapi jangan lupa bahwa keseluruhan itu, ya, apa yang dilakukan oleh manusia dalam konteks menghasilkan pengetahuan, ada Tuhan di dalamnya. Menurut Prof. Jaja Saifullah, Tuhan melalui wahyu, memberi wahyu melalui nabi dan rasul yang kemudian membimbing manusia sebagai khalifah yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan sejumlah prosesnya. Itulah yang disebut dengan posisi wahyu sebagai sumber pengetahuan atau sumber kebenaran. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi kesimpulannya, sumber pengetahuan itu rasionalisme, empirisme, yang itu yang paling populer di kalangan para teoretikus filsafat ilmu. Kemudian ditambah ada intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Demikian, mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.